Hadirin, keistimewaan pertama pada 10 awal Dzulhijjah ini terletak pada kalimat yang lebih tekankan, ahabbu ilallah. Al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah. Saat amal-amal saleh yang dikerjakan di hari-hari itu naik status menjadi amalan yang sangat dicintai Allah. Jadi bila di luar 10 hari itu kita komparasikan, kita bandingkan dengan Ramadan misalnya, pahalanya banyak. Kita i'tikaf, kita baca Al-Quran, pahalanya berlipat. Bisa mendapatkan malam Al-Qadar, ada peluang di salah satu malamnya. Namun belum tentu yang kita kerjakan berupa amal saleh, salatnya, malamnya tahajudnya, kalau Ramadan tarawihnya, kita baca Al-Quran di dalamnya, belum tentu amal yang kita kerjakan dicintai oleh Allah. Sekalipun amalan itu statusnya benar, berpahala. Tapi 10 awal Dzulhijjah ini, bila kita melakukan amal saleh, perbuatan yang diridhai oleh Allah, demikian definisinya. Bisa salat, ibadah ritual, baca Al-Quran, zikir, bisa juga amalan sosial yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu puncak amalannya disebut dengan kurban. Asal kata kurban itu bukan menyembelih. Menyembelih itu tadhiyah. Prosesnya berlangsung menampilkan hewan-hewan kurban disebut udhiyah. Kemudian diberikan tema dalam fikih Kitabul Adhahi untuk penyembelihan hewan-hewan kurban. Kurbannya itu maknanya bukan menyembelih. Kurban itu upaya serius untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bentuk superlatif, kalau kita katakan dari kata qaruba, kalau ingin kita naikkan menjadi bentuk superlatif, tambahkan alif dan nun di ujungnya. Seperti Ramadan jadi Ramadan, sangat terik membakar. Ghafara, ghufran, ghufran, yang banyak ampunannya. Kurban, yang banyak upayanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal apapun yang kita kerjakan dalam rangka ketulusan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks guru mengajar, niatkan mengajar itu untuk mendekati Allah, mencari ridha Allah, bukan sekadar mengajar. Maka status Anda yang sedang mengajar di hari-hari ini, 10 hari pertama khususnya, naik status menjadi amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang belajar diniatkan untuk mendekati Allah, mendapatkan cinta Allah. Maka cara belajarnya saat dikerjakan berpotensi mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ayah merawat rumah tangganya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka diturunkan cinta Allah di dalam kehidupan rumah tangganya. Para ayah yang bekerja, pekerjaan apapun, niatkan sebagai ibadah untuk mendekati Allah, maka turun cinta Allah dalam pekerjaannya. Demikian para kiai, para ulama, para ustadz, mubaligh, da'i, diniatkan ceramahnya, mengajarnya, ngajinya untuk mendapatkan ridha Allah, maka turun cinta Allah di dalamnya. Apa perbedaan seseorang mendapatkan cinta Allah dengan seseorang yang hanya mendapatkan pahala yang dinilai benar ibadahnya, tapi Allah belum tentu mencintai amalan itu? Hadirin, pembedanya yang pertama kita dapatkan di antaranya isyarat di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-31. Allah berfirman ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika memang hamba-hambaku serius mencintaiku, kata Allah, buktikan cinta mereka itu, buktikan dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang engkau bawa. Ikuti Nabi. Pedoman hidup Nabi kita jadikan sebagai kurikulum kehidupan. Bagaimana cara Nabi bangun dari tidur, mulai bangun dari tidur, digambarkan di Sunan Abu Daud nomor hadis 1367 misalnya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau kalau bangun itu duduk terlebih dahulu, tenang, menghilangkan bekas kantuknya, membaca 11 ayat terakhir surah Ali Imran dari ayat 190 sampai ayat 200, membaca doa bangun tidur, baru kemudian
melangkahkan kakinya untuk mengambil wudhu atau mandi suci, lalu sholat di malam hari, menjelang kemudian subuh istighfar. Kita ikuti cara berpakaiannya, cara makannya, cara bergaulnya. Demikian kita ikuti untuk mendapatkan satu bagian yang Allah janjikan. Kalau kita minumnya meniatkan meniru cara Nabi minum, ambil dengan tangan kanan, kita minum pelan-pelan, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selesai satu tegukan ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita ikuti itu, yuhibbukumullah. Allah turunkan cinta Allah. Niat beraktivitas, berniat mencintai Nabi dengan mengikuti pedomannya semampu kita. Semampu kita. Cinta Allah turun. Nah, di bulan Dzulhijjah, awal 10 Dzulhijjah ini, syarat yang pertama itu kemudian ditampilkan keterangan lain yang walaupun syarat pertama ini kita lupa mengerjakannya, tapi kita niatkan amal ini untuk mendekati Allah, berkorban karena Allah.